dibawa hal-hal yang lebih, tempat yang tinggi, yang lebih. Maka bahkan di dalam sebuah hadis digambarkan bahwa orang-orang yang beriman nantinya di, di alam barzah mereka dapat berkunjung di satu tempat ke tempat yang lain. Maka dikenal dengan orang yang beriman yang tingkatnya seperti burung camar, bahkan orang yang ilin di tempat yang tinggi. Allah izinkan dia untuk berkunjung, untuk bersilaturahmi. Tapi berbeda orang yang keimanannya, bahkan orang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa kulli wadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Bina penasehat para badal, pengurus yayasan, pengurus perguruan, tingkatnya Bapak Ibu, para hadirin dan hadir jamaah perguruan Thariqat Naksabandi yang mengikuti zikir online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji kita syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia yang mulia ini kita dapat berkumpul, dapat mengikuti zikir jihar secara online dalam keadaan sehat walafiat, serta melaksanakan aktivitas kita, kewajiban kita, dan dapat kita laksanakan zikir online ini secara sama-sama dan secara berjamaah. Moga-moga amal ibadah zikir sehari ini selalu mendapatkan timbal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak lupa memanjatkan, mengaturkan salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuknya, serta sahabatnya yang kita harapkan, moga-moga kita dapat mentaatinya secara zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah wa la quwwata illa billah, bahwa di dalam kita beramal, dalam kita beribadah, di mana setiap amal ibadah ini memiliki derajat, memiliki pangkat sesuai dengan ilmu, iman dan amal itu sendiri. Hingga dalam peramalan itu ada namanya syariat, tarikat, hakikat, dan marifat. Sehingga gambarannya adalah amalan ini ibarat kita, kalau boleh kita umpamakan, seperti kehidupan bebek misalnya, di mana bebek ini dia tidak mempunyai kekuatan untuk terbang, tidak punya kekuatan untuk dia ke atas, tidak bisa, hanya sebatas yang di sekitarnya saja, walaupun fisiknya besar, fisiknya sangat mencukupi untuk terbang, tapi tidak punya kemampuan untuk itu. Nah, seperti itulah kalau kita hanya ibadah mengandalkan tenaga, kan begitu. Kemudian diumpamakan seperti ayam misalnya. Kalau ayam ini bahwa dia
bisa terbang, biayanya terbatas saja, ya. Sehingga mereka hanya bisa terbang sekitar itu saja, tidak bisa terlalu tinggi, tidak bisa terlalu jauh, gitu ya. Jadi seperti itulah kualitas daripada amalia itu sendiri. Tidak bisa naik, tidak bisa kita mau menginginkan satu tempat yang jauh atau yang lebih jauh. Beda dengan lang, ya, itu luar biasa, ya. Sehingga mereka bisa kemana-mana, ya, bahkan sangat tinggi sekali, jauh sekali. Itulah peramalan orang-orang ahli hakikat dan orang ahli ma'rifat, ya. Tidak terhalang oleh, bahkan kalau dia terganggu atau diganggu atau dipantau, dia tidak melawan, paling dia bawa dia di satu tempat ketinggian dia, ya, sehingga yang akan mengganggu dia dengan otomatis dia akan jatuh, dia tidak mesti ada perlu dilawan. Seperti itulah sebenarnya, ya, ketika nanti diberi sebuah ramalan, sebuah pemahaman kajian, sehingga kan tidak ada kemampuan untuk bisa untuk menghayati, menerima dan sebagainya. Nah, itulah contoh-contoh sesungguhnya terhadap orang yang dalam mengilmukan, mengamalkan daripada ilmu itu sendiri. Jadi bisa ketahuan, makanya jangan heran di antara jamaah-jamaah itu begitu ikut saja sudah kelas-kelasnya seperti itulah ada, ya. Tapi kalau memang kelasnya itu lang, ya semakin tinggi semakin mengasihkan, gitu. Bukan melelahkan, ya. Bukan nanti hal yang menakutkan, membahayakan, malah semakin tambah menyenangkan sini. Seperti itu. Jadi jangan heran jika diajak juga tidak mampu, dia tidak kuat, ya. Itulah kelas-kelasnya ayam, bahkan repot jatuh, jangan itu. Ya memang sukanya ke situ, dibawa hal-hal yang lebih, tempat yang tinggi, yang lebih. Maka bahkan di dalam hadis digambarkan bahwa orang-orang yang beriman nantinya di alam barzah mereka dapat berkunjung di satu tempat ke tempat yang lain. Maka dikenal dengan orang yang beriman yang tingkatnya seperti burung camar, bahkan orang yang ilin di tempat yang tinggi, ya. Allah izinkan dia untuk berkunjung, untuk bersilaturahmi. Tapi berbeda orang yang keimanannya, bahkan orang yang tidak beriman, mereka disebutkan berada di sijin. Sijin itu adalah penjara atau kurungan lah, itu. Mereka tidak punya daya, tidak punya satu kebebasan, dia ada di tempat yang sangat-sangat tidak nyaman, seperti itu. Jangankan dia mau untuk berkunjung, mau bersilaturahim, untuk dirinya mereka untuk keluar nggak bisa, gitu. Ya, hanya di situ saja. Seperti itulah jadi sebuah gambarannya sebagai contoh sebenarnya. Jadi jangan kita juga heran kalau orang ada seperti itu. Jadi itu kelas-kelasnya itu, ya. Itulah yang sesungguhnya kita hanya saling ingat mengingatkan, saling mendoakan, saling memberi, ya, memohonkan kepada Allah hingga Allah memberikan baginya karunia syafaat, ya, sehingga Allah mengangkat derajatnya di antara kalangan-kalangan mereka, baik di kalangan, baik secara di keilmuan ini, ya, di perguruan maupun lebih yang dikeluarkan begitu. Itu mereka alat untuk sampai ke tujuan ini memang berat. Untuk ketemu itu memang, ya, mereka miliki yang punya alat aja kelasnya masih yang enggak semua Allah izinkan seperti itu, ya. Nah, makanya kita tidak boleh luar biasa, tidak boleh kita diam, tidak boleh kita harus merasa cukup, ya, merasa sudah selesai. Kita ini belum selesai, karena masih ada kewajiban kita. Sepanjang hayat kita masih ada, sepanjang itu kewajiban-kewajiban itu harus kita laksanakan. Itu sesuai dengan kadar kita, kemampuan kita. Tapi jangan kadar kemampuan ini ada, tapi kita jadikan alasan. Itu yang enggak. Sama artinya kita membohongi diri kita dan membohongi ini itu sebenarnya.
Nah, ini yang sangat berbahaya sekali. Nah, jadi kita di sini adalah kita tasawuf ini ya, luruskan kita ya, bagaimana kita sampai ke puncak, ke sebuah ketinggian ya. Nah, disitulah kebebasan kita, kenikmatan yang tidak ada bandingannya di situ. Sangat yang diagungkan para malaikat-malaikat yang ada di situ. Bahkan Allah sendiri yang merasa bangga terhadap hamba-hamba yang selalu yang mentaati, selalu Allah itu berzikir kepadanya. Jadi sungguhnya bahwa di dalam ibadah-ibadah ini ada bagaimana upaya kita supaya terlalu dalam ingat sesungguhnya, di dalam ingat kepada Allah dalam keadaan apapun kita, duduk, berdiri, berbaring, bahkan dalam kita berjalan, bahkan di dalam kita tidur sekalipun. Itu sesungguhnya selalu on, selalu terkoneksi ya ruh kita, kolbu kita sesungguhnya ya. Ini jadi kita tidak hanya di dalam halkah sesungguhnya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dalam halkah ini sebenarnya adalah kita jadikan sebagai sebuah peramalan kita untuk diri dan keluarga kita sesungguhnya. Nah, itu jadi kita memberi syafaat kepada ibu bapak dan saudara warisin. Tapi dalam keadaan kita kesendiriannya misalnya, dalam kita perjalanan misalnya, gitu, dalam kita kemana saja kan, nah, di situ kan kita pribadi-pribadi masing-masing. Karena di mana nanti di saat itulah kita diambil misalnya oleh Allah, tapi dalam keadaan kita on, dalam kita berzikir. Jadi ketika kita diambil dalam situasi apapun, kita tetap dalam suasana zikir gitu ya. Nah, itu sebenarnya. Nah, jadi ini menjadi pilihan-pilihan yang Allah jadikan karena kita tidak terlepas dalam kehidupan ini antara kita duduk berdiri atau dalam keadaan kita berjalan. Nah, makanya kematian itu tidak jauh-jauh dari itu kan. Nah, itu sebenarnya. Jadi kalau kita tidak dalam situasi berzikir ya sama saja walaupun mereka di dalam masjid misalnya atau di dalam mereka di Baitul Haram misalnya. Nah, tapi di situ hal-hal yang lain yang mereka lakukan kan begitu. Nah, bagaimana kita bisa menandai mereka dalam zikir kepada Allah, dalam ingat kepada Allah. Itu. Karena persoalan ini adalah persoalan kolbu ya. Persoalannya adalah persoalan jiwa, ruh. Itu soalnya kan gitu. Jadi amalan-amalan ruh ini adalah hanya kita dengan Allah saja yang mengerti, yang tahu. Maka Allah khususkan terhadap manusia ya untuk bagaimana mengaktifkan jiwanya, ruhnya di dalam beribadah kepada Allah. Itu sungguhnya. Maka itulah pentingnya kita ditunjukkan. Itu pentingnya kita dibimbing, ditawajuh, sehingga kita bisa menghadap. Makanya dikenal dengan wajah tu wajah ya lillahi fatar samawati wal ardh. Menghadapkan muka kepada Allah yang menciptakan bumi. Itu sungguhnya. Kalau bahasa-bahasa tawajuh ini tidak kita mengerti, nggak paham, ya bagaimana kita menjalankan perintah itu sendiri ya, bagaimana kita mengaplikasikan perintah. Kan sulit sekali sebenarnya. Seperti apa maksud tawajuh, seperti apa kan, bagaimana kan begitu. Nah, bahasa-bahasa ini sungguhnya sebagai jalan kita bertanya, sebagai jalan kita untuk menemui daripada apa yang harus kita lakukan di dalam tawajuh itu sendiri. Ya dalam kita duduk, berdiri, berbaring, ya terlebih-lebih di dalam perintah-perintah ibadah-ibadah yang wajib ya. Nah, itu. Jadi di mana kewajiban yang khusus, yang sangat inti di situ adalah ya gimana syiar kita kepada Allah. Bagaimana di dalam bermusyahadah kita kepada Allah. Ya, bagaimana kita bertawajuh kepadanya. Sebenarnya maka kita dibukakan rahasia kerohanian itu ya. Dibukakan rahasia hati, rahasia kolbu.
Itu maka di dalamnya akan dipenuhi dengan zikir, ya. Nah itu sebenarnya hanya aja zikir, di situ ada puji dan sembah adalah menjadi satu amalan yang khusus yang Allah khususkan kepada manusia, dan manusia wajib hukumnya untuk diamalkan, diilmukan. Ya, itu yang harus kita pakai. Itu kan dari Allah, yang milik Allah, dan sesungguhnya sarana itu yang harus dipakai, bukan hal-hal yang kita buat, yang kita akui. Nah, itu tidak. Memang itu adalah milik Allah, dari Allah. Nah, itulah maka kita tunduk dan berpasrah diri kepadanya. Dan itulah yang sesungguhnya hakikat daripada pikir kepada Allah, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal seperti inilah yang kita harus kita jaga, yang kita harus kita pelihara, yang kita harus istiqomah, ya, dalam kehidupan ini sampai akhir hayat kita. Karena nilai istiqomah itu lebih utama daripada 1000 koromah. Artinya berketetapan, berkomitmen, ya, kita kepada Allah dalam iman dan amal. Kita tidak terbelokkan dengan hal-hal yang lain. Itu sangat sederhana, ya. Demikian penyampaian yang singkat ini. Moga penyampaian yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.